warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahayu, masih di psikologi dari Universitas Diplomasi Madura Yogyakarta. Di sini aku akan menjelaskan tentang analisis faktor dari Raymond B. Cattell. Yang pertama adalah biografi Raymond B. Cattell. Raymond B. Cattell dilahirkan di kota Staffordshire, Inggris pada tanggal 20 Maret 1905. Ketika kecil, Cattell sama seperti anak-anak pada umumnya, yaitu memiliki banyak waktu luang untuk bermain di luar. Inggris memasuki Perang Dunia ke-1 dan sebuah rumah di samping rumah Cattell dijadikan rumah sakit di mana ia melihat orang yang penuh luka dari medan perang di Prancis. Hal itu membuatnya menjadi lebih sadar betapa singkatnya hidup seseorang dan membuatnya menjadi serius. Ia memperoleh gelar BSc dari Universitas London pada tahun 1924 dan selanjutnya PhD dan dalam psikologi tahun 1929. Tahun 1928 sampai 1931 menjadi rektor pada Universitas College of South West Exeter di Inggris. Kemudian pada tahun 1932 sampai 1937 menjadi direktur City Psychological Clinic di Leicester, Inggris. Ia kemudian mendapat gelar DSc oleh Universitas London berkat jasa-jasanya dalam research mengenai kepribadian. Pada tahun 1937 sampai 1938 menjadi Research Associate pada Teacher College di Columbia University. Menjadi dosen pada Harvard University, kemudian sejak tahun 1944 menjadi Research Professor of Psychology pada Illinois University. Raymond B. Cattell meninggal di rumahnya di Honolulu pada tanggal 2 Februari 1998. Selanjutnya, kepribadian menurut Cattell. Cattell percaya bahwa kita tidak dapat menentukan suatu kepribadian hingga kita mampu menentukan seluruh konsep yang akan digunakan dalam setiap perilaku. Untuk itu, Cattell mengemukakan pendapatnya mengenai kepribadian, yaitu personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. Maksudnya adalah kepribadian seseorang mampu memprediksi perilaku yang akan dilakukannya dalam situasi tertentu. Kepribadian yang dimaksud Cattell fokus dengan seluruh bentuk perilaku, baik luar dan dalam. Berdasarkan definisi tersebut, Cattell berpendapat bahwa tujuan penelitian psikologi mengenai kepribadian adalah menetapkan hukum-hukum mengenai apa yang akan dilakukan orang dalam berbagai situasi. Jadi kepribadian adalah persoalan mengenai segala aktivitas individu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Adalah dorongan atau motivasi dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Berupa dorongan primer yang dimiliki sejak lahir, seperti lapar, haus, dan lain-lain. Sering disebut sebagai konsep diri. Misalnya, act of fear akan membuat seseorang mengembangkan kewaspadaannya terhadap sesuatu yang membahayakannya. Manusia memiliki 10 act, yaitu makan, seks, sociability, parental protectiveness, keingintahuan, rasa takut, agresif, serakah, self-assertion, dan kegemaran. Yang kedua, sentimen adalah pola terstruktur dari sikap yang memperoleh energi dari act dan dibentuk melalui hasil belajar, termasuk environmental, social traits, karena pengaruh lingkungan berkontribusi besar dalam pembentukan kepribadian. Sentimen merupakan sumber motivasi yang penting karena kecenderungannya mengorganisir diri di sekitar institusi sosial yang menonjol, atau seperti karir, agama, atau di sekitar orang yang penting, seperti orang tua, pasangan. Selanjutnya, attitude atau sikap adalah konsep tentang tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu. Sikap tidak perlu diungkapkan secara verbal. Cattell mengukur sikap dengan proses perkembangan
kepribadian. Yang pertama itu infansi sekitar umur 0 sampai 6 tahun, merupakan periode terpenting dalam perkembangan kepribadian. Pada tahap ini, anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudara di sekitarnya. Yang kedua, childhood, sekitar umur 6 sampai 14 tahun. Disebut periode konsolidasi dikarenakan pada masa ini hanya sedikit saja masalah psikologis yang dialami, tidak sekritis pada masa sebelumnya. Tahapan ini ditandai dengan dimulainya kemandirian, ingin bebas dari orang tuanya, sering meningkatnya identifikasi dengan kelompok sosial dan atau pertemanan. Yang ketiga adolescence, terjadi sekitar umur 14 sampai 23 tahun. Tahap ini dikenal sebagai tahap yang paling bermasalah. Dimulai kepada individu yang bereaksi terhadap kemarahan namun tidak dapat mengatasi konflik yang dialami pada umumnya seputar kemandirian, jati diri, dan seks. Yang keempat, maturity atau terjadi sekitar umur 23 sampai 50 tahun. Pada umumnya merupakan periode kepuasan dan produktivitas karir individu, pernikahan, dan keluarga. Perkembangan kepribadian menjadi lebih stabil daripada tahap sebelumnya. Begitu pula secara emosional. Tidak banyak perubahan minat dan perilaku selama tahap ini. Yang kelima, late maturity atau terjadi sekitar 50 sampai 65 tahun. Meliputi perkembangan kepribadian dalam merespon perubahan fisik, sosial, dan psikologis. Secara fisik terjadi penurunan setelah umur 50 tahun. Biasanya pada tahap ini individu menilai kembali jati dirinya selama ini dan mencoba memperbaikinya untuk menjadi pribadi yang baru. Yang keenam, old age, penyesuaian diri terhadap kehilangan orang-orang terdekat terdekat seiring dengan aspek religiusitas yang semakin meningkat. Pensiun kerja, kesepian yang mendalam, dan perasaan tidak aman adalah konflik utama pada masa ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.